Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita selanjutnya ya, yaitu tentang masih kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya dari hukum Kirchhoff yang kemarin, hukum Kirchhoff 2 ya. Atau nanti sekilas mungkinnya tugas yang Anda kerjakan nanti kita bahas melalui model synchron learning ya. Yang nanti setelah penjelasan ini, setelah Anda lihat video ini. Oke, hukum Kirchhoff 2. Ya, namanya ada satu, ada dua ya. Hukum Kirchhoff 2 itu menyatakan ini jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup itu sama dengan 0 ya. Atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup itu bernilai 0 sama aja. Jadi kalau hukum Kirchhoff 1 kemarin itu menjelaskan tentang arus listrik, jadi berkaitan dengan arus listrik. Jadi Kirchhoff 1 itu mencari arus listrik, ya besarnya arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, khususnya di titik percabangan itu. Kemudian kalau Kirchhoff 2 itu menentukan tegangan listrik di dalam suatu rangkaian listriknya. Yang di sini nanti tegangannya adalah tegangan di dalam suatu rangkaian tertutup. Karena apa? Karena ya nanti akan kita bahas di sini rangkaian tertutup itu apa. Oke, jadi kalau secara persamaan bahwa sigma V itu sama dengan 0. Nah, ini hukum Kirchhoff 2. Nah, ini. Misalkan ada contoh rangkaian seperti ini ya. Ada rangkaian seperti ini saya bagi jadi tiga bagian, 1, 2, 3. Nah, sekarang pertanyaan saya, manakah yang termasuk rangkaian tertutup dari 3 bagian itu? Ya, oke. Tentu saja ya kedua ya. Kenapa ya? Karena tutup di sini nggak keluar gitu ya. Kalau di sini kan keluar bisa ke sini. Yang rangkaian tertutup itu yang nomor 2 ini. Ya, arus listrik itu mengalir di sini. Itu rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu gunanya adalah untuk mencari tegangan di masing-masing sumber di sini. Ya, berapa sih tegangannya ini? Itu menggunakan hukum Kirchhoff 2. Saya ambil contoh di sini. Lintasan A, B, C ya. Nah, kalau di sini lintasan ini untuk menentukan nanti bagaimana sih persamaannya. Kalau yang kemarin di hukum Kirchhoff 1 itu ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau di sini karena prinsipnya itu menggunakan suatu rangkaian tertutup, maka rangkaian tertutup itu harus dimulai dari startnya mana, stopnya di mana. Jadi antara awalan mulai dengan finishnya harus sama di sini. Ya, yang namanya rangkaian tertutup kan gitu ya. Jadi awalan dan akhiran itu harus sama endingnya. Nah, kayak orang lari gitu ya, start dan finish sama mungkin itu. Nah ini kalau saya ambil contoh di sini arahnya yang pertama itu arahnya searah jarum jam di sini ya. Dari A ke B ke C ke D kembali lagi ke A. Ini arahnya searah jarum jam. Ya. Lintasan A, B, C, D, A. Nah, ini. Nah, dari sini itu kita tujuannya sebenarnya untuk menentukan bagaimana sih persamaan hukum Kirchhoff 2 di dalam rangkaian ini gitu. Jadi hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff 2-nya, maka untuk dari A ke B itu ini dari lintasan A menuju B di sini ya. Ini ada yang namanya tegangan. Ini dilalui tegangan VAB kita sebut aja di situ. Dari B menuju C kita sebut ada VBC gitu ya, tegangan di titik B sampai C. Kemudian dari C ke D, dari lintasan C ke D ada tegangan VCD, dari D ke A ada tegangan VDA. Nah, di masing-masing lintasan tersebut ternyata sudah diberikan masing-masing sumber ya, masing-masing besaran atau kita sudah diberi notasi tegangan. Misalkan dari A ke B itu ada sumber tegangan namanya V1. Nah, terus kenapa Pak di sini kok negatif ya? Kenapa di sini negatif? Negatif itu karena arahnya dari negatif menuju positif. Sehingga
Notasi dari V1 itu sendiri adalah negatif ya. Kemudian V2 bernilai positif karena arah arusnya dari positif menuju negatif. Sehingga dia positif. Kemudian V3 bernilai negatif atau positif? Negatif karena dia dari negatif di sini ya menuju positif. Kemudian V yang berikutnya 4 itu atau VDA, kenapa 0? Karena tidak ada sumber tegangan maupun sumber arus. Di sini tidak ada komponennya, sehingga tidak ada nilainya di sini 0. Ya, seperti yang bunyi prinsipnya di hukum Kirchhoff 1 kemarin, tadi bahwa sigma V itu sama dengan 0. Maka penjumlahan dari suatu tegangan pada rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Nah, itu 0. Oke, ini ya 0. Oke. Nah, bisa kita sederhanakan dari sini biar mudah membacanya ya. Maka V2 minus V1 minus V3 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau untuk lintasan yang berbeda ya, untuk lintasan yang berbeda seperti ini. VAD ini lintasnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau tadi searah, ini berlawanan. Dari A menuju D ya, kalau tadi dari A menuju B dan seterusnya. Ini untuk lintasan yang berbeda. Boleh Anda menentukan lintasannya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gunanya untuk apa hukum Kirchhoff 2 tadi? Ya, misalkan contoh kasusnya seperti ini. Ya. Tentukan besarnya V1 pada rangkaian di bawah ini dengan lintasan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah. Oke, kita hitung ya. Nah, kita hitung ini contohnya ya. Ini contohnya, kemudian kita hitung coba. Ini terlebih dahulu kita beri notasi ya. A, B, C, D. Nah, kemudian kita tentukan lintasannya. Lintasan A menuju B, menuju C, menuju D, kembali lagi ke A. Nah, dari A ke B ada namanya, ini kita beri notasi ada. Ini V1, ini misalkan ini V2, ini V3, ini ini V3 ya. Andonya mana? Hapusnya mana ini? Oke. Iris. Kita hapus. Pen. Biar urut V1, V2, ini V3, kemudian ini V4. Oke. Dari A menuju B itu ada namanya V2 ya. Ini arahnya misalkan segini seperti ini ya. Kita buat lintasan searah jarum jam gitu ya. Dari A menuju B itu ada V2. Oh, V2 di sini ya. V2 di sini karena dia dari negatif menuju positif maka dia negatif ya. Negatif V2. Dari B menuju C ada sumber tegangan namanya V1 karena dia positif menuju negatif, maka dia positif. Positif V1. Terus dari C menuju D ada sumber tegangan namanya V4 karena dia dari positif menuju negatif, maka dia adalah positif V4. Oke, V4 positif. Kemudian dari D menuju A ada sumber tegangan karena dia dari positif menuju negatif, maka dia adalah positif V3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkan V2 berapa nilainya? 15 ya, berarti negatif 15. Kemudian dari B menuju C, dari B menuju C itu ada positif ya di sini. V1 berapa? Nah, V1 tadi soal yang dicari. Kemudian dari C menuju D, dari C menuju D ada sumber tegangan V4 ya. Nah, V4-nya itu positif, dia 10.
Dari D menuju A, ada sumber tegangan, dia positif. Berapa nilainya? 2 volt. Itu sama dengan 0 ini. Oke. Maka dari sini bisa kita tulis V1 sama dengan, nah ini kita pindah ruas ke sini ya, 15 volt ya. Ini dari positif jadi negatif ya. 10 ya. Ini pindah ruas ke sana, negatif 2. Maka V1 sama dengan berapa tuh? Nah, 3 volt. Oke. Nah, ini 3 volt. Nah, sekarang tugasnya nanti ya, Anda cari lintasan yang berbeda. Kalau tadi saya A, B, C, D, A, Anda coba cari nanti yang D, C, B, A, atau di sini AD ya. A, D, C, B, kembali lagi ke A. Ini lintasan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ini nanti Anda cari ya, nilainya berapa atau Anda kerjakan di situ ya nanti. Oke, itu kita lanjut lagi ya. Sekarang hukum Kirchhoff 2, ini contoh lagi ya. Tentukanlah nilai tegangan VAB. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin hukum Kirchhoff 1. Tapi di sini Anda suruh menentukan tegangan. Kalau yang tadi itu kan arus yang belum diketahui, misalkan arus ini ya. Ini adalah tegangan. Tegangan mana? Tegangan dari A menuju B. Berapa nilainya? Langkah penyelesaiannya, ini harusnya 2 ya. Ya nggak apa-apa. Gunakanlah hukum Kirchhoff 1 untuk mencari arus yang belum diketahui. Jadi untuk menentukan ini Anda cari dulu arusnya nanti ya. Ini 2 langkah ini nanti. Apabila semua arus sudah diketahui, kemudian gunakan hukum Kirchhoff 2 untuk menentukan tekanan pada masing-masing jalur. Jadi kalau sudah nanti tegangan masing-masing jalurnya itu harus Anda cari dulu. Baru bisa menentukan hukum Kirchhoff. Nah, jadi ada 2 langkah di sini, gunakan hukum Kirchhoff 1 ya untuk mencari arus, kemudian yang kedua gunakanlah hukum Kirchhoff 2 untuk mencari tegangan pada masing-masing jalur. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini misalkan gitu ya. Ini contoh tadi ya, contoh. Nah, ini. Oke, contoh gambarnya tadi soalnya. Jadi di hukum Kirchhoff 2 ini Anda akan mencari tegangannya. Ya, tegangan, misalkan tegangan di sini, di sini, di sini, di sini. Karena arus kan mengalir dari jalur yang terpendek. Ini nggak mungkin dia lewat sini, muter sini, ke sini lagi nggak. Dia akan lewat jalur yang terpendek. Dari sini, menuju sini, menuju sini, menuju sini ya. Dari A sampai ke B. Gitu ya. Kalau penjelasannya bagaimana? Sebagai berikut. Nah, kita tentukan dulu V1 misalkan ya. V1 berapa nilainya? 8 volt. Loh kok 8? Ya sudah ada soal. V3 misalkan ini kita beri notasi aja V3. Kalau tadi di hukum Kirchhoff 1 itu diberi notasi arus, kalau ini diberi notasi tegangan. Misalkan ini V1 terus ini kemudian ini V3. V3-nya adalah I3 kalikan R3. Ini hukum apa? Hukum Ohm ya. Misalkan I3-nya 1 ampere, R3-nya 4 ohm. Nah, ketemu 4 volt. Ini dari mana? Ini dari soal yang kemarin gitu ya. Ini V6. V6 berapa? Ya I6 kalikan R6. 7 ya, ini soal yang kemarin sudah diketahui 7 ampere. R6-nya berapa? 8, maka ketemunya 5. V7-nya berapa? Ya I7 kali R7, negatif 1 ampere kalikan 6 ohm, ketemunya negatif 6 volt ya. Maka VAB bisa dicari berapa nilainya? V1 plus V3 plus V6 plus V7 ya. 8, 4, 5, 6 kali tambah negatif 6 ketemunya 62. Jadi tegangan VAB nilainya adalah 62 ya. Dari V di sini adalah 62 volt. Nah, cara menyelesaikannya seperti itu tadi. Kemudian ini tugasnya ya. Tentukan tegangan VAB pada rangkaian di bawah ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Anda disuruh mencari tegangan di sini masing-masing.
jalur dari A ke B ini. Nah, dari A ke B ini suruh mencari tegangannya. Berapa sih tegangannya gitu ya. Nah, dari jalurnya yang terpendek bagaimana? Ya dari sini. Nah, ini bisa dikira notasi nanti, misalkan ini V1, ini V4 mungkin ya. Ini V4, 5, 6, ini V7, misalkan ini V8, 9, 10, ini misalkan ini V10 gitu. Boleh, nanti yang dijumlahkan. Itu dinamakan tegangan PAB nanti. Ini yang kedua. Ini ada nomor absen ya. Jadi nanti setiap orang beda-beda ya, jangan sama. Nah, agar pemahaman atas materi ini lebih dalam lagi ya. Jadi kalau yang namanya perkuliahan itu ya tidak diberikan tugas, maka ya sudah selesai kuliah sudah selesai gitu ya, hilang nanti ilmunya ya. Tidak masuk ke dalam alam bawah sadar mungkin ya. Tapi kalau dengan diberi tugas nanti akan daya ingatnya itu lebih dalam lagi gitu ya. Kalau yang tidak ada tugas mungkin 20%, kalau dengan ada tugas karena Anda melakukan pekerjaan sesuai dengan pokok bahasan itu ya, sesuai dengan materi yang diberikan, maka bisa sampai 80% akan tertanam di otak Anda itu materinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group ataupun di LMS ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.